Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan seorang tokoh penyebar agama Islam dari Karawang. Beliau adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selamat menyaksikan. Syekh Hasanuddin, atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan Syekh Kuro, adalah seorang ulama yang gigih menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Karawang, Jawa Barat. Makamnya yang terletak di Dusun Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, yang letaknya berjarak kurang lebih 30 km di sebelah timur laut kota Karawang, selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Menurut kronologi waktu, Syekh Kuro adalah pendakwah yang lebih dulu datang ke tanah Jawa sebelum era Wali Songo. Syekh Kuro dalam naskah Negara Kertabumi Sarga 3 dan 4 disebutkan bahwa beliau adalah putra dari Syekh Yusuf Siddiq asal negeri Campa. Beliau kemudian datang ke tanah Jawa dengan menaiki kapal rombongan dari armada Cina yang dipimpin oleh Panglima Besar Waiping dan Laksamana Teho atau dikenal dengan sebutan Laksamana Cheng Ho. Syekh Kuro kemudian turun di Karawang, sedangkan armada dari Cina tersebut berlabuh di Bandar Muara Jati, Cirebon, dan menjalin persahabatan dengan Syah Bandar dari Muara Jati yang bernama Ki Gedeng Tapa. Lalu bersama-sama mereka membangun mercusuar di pantai Muara Jati. Di Karawang, Syekh Hasanuddin dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nyai Retna Parwati. Syekh Kuro kemudian mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah Laksamana Cheng Ho yang kelima pada tahun 1417 Masehi. Dengan cara dakwah yang simpatik melalui uraian agama Islam yang mudah dipahami, dan terutama dengan keindahan suaranya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, penduduk setempat banyak yang tertarik dan dengan sukarela mengikrarkan diri masuk Islam. Syekh Hasanuddin kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Kuro atau Syekh Kuro yang bermakna ahli membaca Al-Quran. Bandar Karawang, tempat dakwah Syekh Hasanuddin, adalah salah satu pelabuhan penting Kerajaan Pajajaran. Karena selain menjadi jalur utama perniagaan ke Pulau Sunda Kalapa, juga menjadi jalur utama persimpangan jalan dari ibu kota Pakuan Pajajaran ke Kawali hingga Galuh Pakuan. Menurut Muhammad Amir Sutarga dalam bukunya yang berjudul Prabu Siliwangi, jalan darat utama tersebut menghubungkan ibu kota Pakuan Pajajaran dengan Cilengsi atau Cibarusa, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Sagala-Herang, Sumedang, Tomo, Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, Kawali, dan ke pusat kerajaan Galuh Pakuan di sekitar Ciamis dan Bojonggaluh.
Mengingat letak Bandar Karawang yang strategis bagi kerajaan Pajajaran, kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Syekh Hasanuddin di Karawang segera meresahkan Prabu Anggalarang, penguasa Pajajaran. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro diminta menghentikan kegiatan dakwanya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Syekh Hasanuddin mematuhi perintah Prabu Anggalarang untuk meninggalkan Karawang. Lalu beliau pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Muara Jati di Cirebon, Syekh Hasanuddin dipercaya untuk mendidik Nyi Subang Larang, putri Gedeng Tapa, untuk diajari agama Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syekh Hasanuddin dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar atau musola yang tidak jauh dari pelabuhan seperti semula. Dan kali ini juga, dakwah Syekh Hasanuddin disambut baik oleh masyarakat setempat. Sehingga sebentar saja, langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang berdakwah kembalinya Syekh Hasanuddin di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggalarang kemudian mengirim putra mahkota, yaitu Raden Pamanah Rasa, untuk menutup pesantren Syekh Hasanuddin. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanah Rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya, Raden Pamanah Rasa mempersunting Nyi Subang Larang dan tidak jadi menutup pesantren Karawang. Historiografi Cirebon seperti Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babat Cirebon tidak cukup banyak menyinggung kegiatan dakwah Syekh Hasanuddin. Kedua sumber historiografi itu lebih banyak mengisahkan kisah murid Syekh Hasanuddin, yaitu Nyai Subang Larang dan keturunannya, seperti Pangeran Walang Sungsang, Nyi Lara Santang, dan Kian Santang, yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigih di Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan oleh putri Nyi Lara Santang bernama Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Di dalam naskah Negara Kertabumi Sarga III disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin memiliki putra bernama Syekh Bentong yang menikah dengan seorang muslimah Cina bernama Xiu Teo. Syekh Bentong dikenal sebagai juragan kaya raya dan tinggal di Gresik. Syekh Bentong memiliki putri bernama Nyai Retna Siubanci yang diperistri Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, yang kemudian menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Jika sumber naskah Negara Kertabumi ini otentik, berarti Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Karawang adalah kakek buyut Raden Patah Sultan Demak dari Jarul Ibu. Demikianlah, karena dianggap sebagai peletak dakwah Islam pertama di Jawa Barat, makam Syekh Hasanuddin sampai sekarang dijadikan salah satu peziarahan yang penting oleh umat Islam yang datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Salam Madulura.